Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan aku, Ayu, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak kecil yang hidupnya di pinggiran kota ya teman-teman. Atau dengan kata lain, di desa ya teman-teman. Aku tinggal di rumah subsidi sederhana tipe 36 ya teman-teman. Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman buat lihat tanaman aku ya. Nah, di sini ada pohon terong aku yang aku tanam di polybag ya teman-teman. Sekarang aku mau panen satu aja dulu ya terongnya, karena aku memang cuman butuh satu ini aja. Sebenarnya ini tuh masih muda banget, tapi aku tuh emang suka terong yang masih muda ya teman-teman, yang bijinya itu masih kurang. Karena menurut aku terong yang enak itu yang muda seperti ini ya teman-teman, nggak keras dan nggak banyak bijinya. Oke, ini aku udah ambil satu. Yang satunya aku simpan karena ukurannya itu masih kecil ya teman-teman. Mungkin 2 hari ke depan baru bisa aku panen. Nah teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang aktivitas aku selain beberes rumah dan bebersih rumah ya teman-teman. Aku tuh juga berkebun. Aku memanfaatkan pekarangan rumah aku ya teman-teman buat menanam-nanam seperti ini. Nah, itu tadi beberapa tanaman aku yang aku tanam di halaman belakang rumah ya teman-teman. Itu masih separuhnya aja yang aku tunjukin. Nah, ini lanjut aku mau ajak teman-teman buat lihat tanaman aku di pekarangan depan rumah ya teman-teman. Nah, di sini tuh untuk sayur-sayuran yang aku tanam itu aku cuman menggunakan toples bekas, ember cat, juga ada panci bekas ya teman-teman yang udah bocor. Aku juga pakai polybag sebagian ya teman-teman. Pokoknya untuk wadahnya itu aku bisa manfaatin barang-barang bekas yang udah nggak kepake ya teman-teman. Sekalian kita ngurangin sampah plastik ya teman-teman, atau sampah wadah-wadah bekas seperti ini. Nah, ini ada beberapa tanaman kangkung aku yang aku panen ya teman-teman, dan cara aku panen tuh dengan digunting teman-teman, gak dicabut ya, biar nanti tetap bisa tumbuh lagi ya tunas-tunas barunya tanpa harus menanam dari biji ya teman-teman, karena itu memakan waktu yang agak lama, meskipun nggak lama-lama banget gitu ya, karena kangkung cepat banget pertumbuhannya. Nah, di bawah tadi aku ada tanam bayam batik ya teman-teman, terus ada daun bawang juga. Nah, di atas sini aku gunain ember cat berukuran 5 kilo ya teman-teman. Aku ada tanam terong, terus ada kangkung juga, ada cabai keriting dan daun bawang juga ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau potong-potongin buat kangkung yang aku panen tadi ya teman-teman, karena ini tuh langsung mau aku tumis teman-teman buat menu makan siang aku bersama anak-anak di rumah. Berkebun seperti ini sangat membantu sekali ya buat ibu rumah tangga seperti aku dalam menghemat uang belanja. Menanam sayuran sendiri seperti ini juga lebih menjamin kualitasnya ya teman-teman. Karena di sini aku tuh menanamnya menerapkan sistem organik ya teman-teman, yang ramah lingkungan gitu, biar nggak mencemari tanah. Karena pemakaian pupuk kimia itu akan berdampak pada kerusakan tanah ya teman-teman. Makanya di sini sistem menanam versi aku ya teman-teman, aku tuh pakai cara organik, yaitu dengan memberi pupuk alami seperti pupuk kandang atau kohe ya teman-teman, dan aku menyiramnya itu pakai cucian air beras biar tanaman-tanaman aku itu bisa subur. Oke, kembali di video ini untuk sayur kangkungnya aku ada stok wortel ya teman-teman, ada beberapa untuk aku pakai buat campuran di sayur kangkungnya. Untuk teman-teman yang ingin memulai berkebun, jangan ragu ya teman-teman untuk memulainya dari sekarang.
Karena berkebun seperti ini cukup praktis ya teman-teman. Untuk wadah menanamnya, selain pot kita juga bisa menggunakan limbah plastik gitu seperti ember-ember cat atau plastik toples-toples gitu ya teman-teman. Bahkan kita juga bisa menggunakan plastik dari beras 5 kilo gitu ya teman-teman. Dan untuk media tanamnya kita bisa menggunakan tanah bekas pembakaran sampah kita ya. Terutama sampah daun-daun kering yang sudah terbakar gitu ya teman-teman. Itu akan menjadi pupuk alami atau kompos ya teman-teman buat tanaman-tanaman kita. Sehingga tanaman sayur kita bisa tumbuh subur. Nah, untuk sayurannya udah aku tumis. Lanjut, ini ada ikan mairo ya yang aku beli di Mamang Sayur. Harganya per tempat seperti ini itu 10.000 ya teman-teman. Sekarang aku mau marinasi dulu ya dengan dua bahan seperti ini. Enaknya tuh jika berkebun di pekarangan rumah karena kita udah nggak belanja sayur lagi ya teman-teman. Paling yang kita belanja itu cuman wortel, kol, seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk kangkung, bayam, daun katuk, daun ubi, insya Allah itu ada di pekarangan rumah aku. Jadi aku udah mandiri pangan untuk beberapa jenis sayuran ya teman-teman. Makanya terkadang yang aku belanja di pasar itu kebanyakan cuman lauk seperti ikan, telur, terus tempe tahu, ayam kayak gitu-gitu ya teman-teman. Untuk sayuran itu aku udah hemat beberapa jenis ya teman-teman karena udah aku tanam di pekarangan rumah aku. Termasuk cabai rawit, cabai besar ya teman-teman, cabai keriting juga itu aku ada tanam di pekarangan rumah aku. Sekarang pohon jeruk nipis aku juga udah mulai berbuah dan insya Allah untuk jeruk nipis nanti aku juga udah mandiri pangan ya teman-teman. Oke, lanjut di video. Ini untuk ikannya udah aku kasih seasoningnya juga ya teman-teman. Ada garam, terus penyedap rasa gitu. Terus ini aku aduk-aduk ya teman-teman. Dan biar nanti pas digorengnya hasilnya itu lebih gurih dan bumbunya lebih kerasa atau lengket gitu ya. Di sini aku ngasih 1 sendok tepung beras ya teman-teman. Kalau teman-teman punya tepung maizena itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Tapi karena di sini aku kehabisan untuk stok tepung maizenanya, makanya di sini aku cuman menggunakan tepung beras. Dan ini setelah digoreng hasilnya tuh renyah, gurih, pokoknya enak banget ya teman-teman. Bumbunya itu meresap sempurna karena ada bantuan perekat dari tepung berasnya ya teman-teman. Di sini karena ikannya itu ukurannya gede-gede ya teman-teman, seukuran jari telunjuk gitu, makanya aku gorengnya dipisah-pisah seperti ini. Kalau untuk ikan mairo yang kecil-kecil biasanya aku goreng tepung ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya, sangat renyah sekali dan anak-anak aku tuh suka banget sama ikan goreng mairo seperti ini. Oke teman-teman, video aku udah hampir selesai. Semoga teman-teman mendapat manfaat ya dari video receh aku kali ini. Akhir kata aku ucapin banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Semoga teman-teman gak bosan ya buat menontonin video aku. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.